Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu sekalian. Jumpa lagi dengan saya, Daryono dari LPMP Kaltim. Kali ini perkenankan saya akan menyampaikan tentang penilaian angka kredit jabatan fungsional guru, khususnya untuk guru golongan 2. Terus terang saja tentang berbagai pelatihan, baik itu untuk calon tim penilaian angka kredit maupun untuk penilaian angka kredit guru, tidak pernah dibahas tentang bagaimana kenaikan pangkat maupun penilaian angka kredit guru golongan 2 setelah diberlakukannya Permenak PAN RB nomor 16 tahun 2009 terkait dengan jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. Di berbagai kesempatan sering saya ditanya baik oleh sesama teman media suara maupun oleh para peserta diklat. Nah, sehingga saat itu saya untuk berusaha bagaimana supaya hal ini bisa menjadi jelas, apalagi ternyata di beberapa daerah sampai saat ini juga masih ada guru golongan 2 itu. Dan alhamdulillah sejak 6 tahun yang lalu saya sudah menulis itu, bahkan saya tulisan saya dimuat di jurnal Borneo. Kemudian saya buat bahan tayang, tabel dan ringkasan rumusnya. Mudah-mudahan ini nanti bisa bermanfaat khususnya bagi tim penilaian angka kredit jabatan fungsional guru di daerah-daerah yang di situ masih ada guru golongan 2 supaya tidak bertanya-tanya bagaimana cara menilainya, karena ada sedikit, kalau caranya tidak berbeda, cuma ada perbedaan tentu saja, apalagi bagaimana ketika seorang guru dia belum punya S1, kemudian dia mengajukan penilaian angka kredit, dia masih golongan masih golongan 3A ke bawah. Kemudian bagaimana penilaian angka kredit untuk selain ijazahnya? Dan bagaimana pula kalau dia sudah golongan 3B ke atas? Karena ini memang ada perbedaan. Nah, untuk menyingkat waktu Bapak Ibu sekalian, saya izinkan saya untuk share screen ya Bapak Ibu supaya menjadi lebih jelas. Baik Bapak Ibu, kita bahas sekali lagi tentang penilaian angka kredit jabatan fungsional guru dan bukti fisiknya. Ini dari unsur pembelajaran, pembimbingan, dan juga tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah madrasah. Bahkan tidak hanya itu, nanti terkait bagaimana penilaian angka kredit jabatan guru ketika dia mengajukan penyesuaian ijazah S1-nya. Nah, sekali lagi ini khusus untuk guru golongan 2. Ya, ini biodata saya, Bapak Ibu silakan kalau nanti ada yang ingin berkomunikasi lewat Facebook, lewat blog atau lewat HP atau lewat WA dipersilahkan ya. Kalau mau difoto silahkan ya. Nah, jadi yang pertama kita akan bahas tentang konversi perhitungan angka kredit, penilaian kinerja dan kenaikan pangkat guru golongan 2. Sebagai dasar hukum yang kita bahas ya, dalam hal ini adalah Permenak PAN RB nomor 16 tahun 2009. Itu tercantum di bab 12 tentang ketentuan peralihan pasal 39 ayat 1 sampai 4, pasal 40 ayat 1 sampai 2 dan pasal 41 ayat 1 sampai 5. Demikian juga dalam Permendiknas nomor 35 tahun 2010. Bab 11 tentang ketentuan peralihan, itu ada 9 ayat, jadi ayat 1 sampai 9. Dan peraturan bersama Permendiknas dan Kepala BKN nomor 03 garis miring
Romawi 5 garis miring PB garis miring 2020 dan nomor 14 tahun 2010 itu pada bab 8 tentang ketentuan peralihan pasalnya 32 sampai 38. Nah, dari pasal-pasal tersebut, dari 3 peraturan atau dasar hukum tersebut dan pasal-pasal terkait, dapat kami ringkaskan begini Bapak Ibu, bahwa pada saat berlakunya Permenak PAN dan RB nomor 16 tahun 2009, bagi guru yang masih berpangkat pengatur muda, golongan 2A sampai dengan pengatur tingkat 1 golongan 2D, dikatakan tetap melaksanakan tugas sebagai guru pertama. Dan penilaian angka kredit, kinerja, kegiatan PKB, dan unsur penunjang guru itu sesuai dengan lampiran 5. Ini berdasarkan Permenak PAN RB nomor 16. Angka kredit minimal kenaikan pangkatnya disesuaikan dengan ijazahnya. Yaitu, nih kalau SLTA atau diploma 1 berdasarkan lampiran 6. Kalau D2 lampiran 7, kalau D3 lampiran 8. Bila memperoleh ijazah S1 atau D4 yang sesuai dengan bidang yang diampu, maka disesuaikan atau dinaikkan pangkatnya ke penata muda golongan penata muda atau guru pertama golongan 3A. Ini tercantum pada pasal 39 ayat 1 sampai 4. Silakan nanti bisa Bapak Ibu cek ya. Kemudian ini juga guru yang belum memiliki ijazah S1 atau D4 sesuai dengan bidang tugas yang diampu, kemudian berpangkat paling rendah penata muda golongan 3A, disesuaikan pangkatnya sesuai dengan jenjang kepangkatan guru. Bisa guru pertama, guru muda, guru madya, guru utama misalnya, sesuai dengan jumlah AKK yang dimiliki. Angka kredit kumulatif minimal Bapak Ibu ya. Pangkat tertinggi penata tingkat 1 golongan 3D atau pangkat terakhir yang dimiliki. Maksudnya kalau guru sampai pensiun kok belum memiliki ijazah S1 D4, berpangkat paling rendah golongan 3A, maka nanti pangkat tertingginya hanya bisa sampai pada golongan 3D. Tapi kalau dia belum punya S1 dan sekarang sudah golongan 4B misalnya ya, atau pangkat terakhir yang tertinggi. Jadi dia pangkat 4B ya 4B terus, tidak bisa naik ke 4C. Demikian juga kalau dia sampai 4A ya 4A terus, tidak bisa naik ke 4B dan seterusnya. Jadi pangkat tertinggi adalah golongan 3D. Karena itu ya silakan Bapak Ibu kalau ada yang belum memiliki ijazah S1 ya segera melanjutkan. Ini pada pasal 40 ayat 1 sampai 2. Kemudian pada saat ini sama ya, guru yang masih berpangkat pengatur muda golongan 2A sampai dengan tingkat 1, pengatur tingkat 1 golongan 2D, bila sampai dengan akhir tahun 2015 belum berijazah S1 atau D4 sesuai bidang yang diampu dan belum mencapai pangkat penata golongan 3A, ini tetap melaksanakan tugas sebagai guru pertama. Dan penilaian angka kredit kinerja, kegiatan PKB, dan penunjang guru sesuai dengan lampiran 5. Bila memperoleh ijazah S1 D4
sesuai dengan bidang yang diampu dan masih golongan 3A ke bawah, diberi angka kredit 65%. Tetapi kalau sudah golongan 3B ke atas, diberi angka kredit 100%. Dari mana? Dari AKK, angka kredit kumulatif diklat, tugas utama, dan kegiatan PKB tanpa dihitung tugas tambahan. Jadi kalau mendapatkan tugas tambahan, angka kreditnya tidak diperhitungkan, Bapak Ibu. Ketika dia mengajukan ijazah S1 atau D4 yang sesuai dengan bidang yang diampu. Nah, Bapak Ibu ya. Jadi yang dihitung hanya angka kredit kumulatif, kegiatan diklat, tugas utama, dan kegiatan PKB. Sedangkan tugas tambahannya misalnya dia mendapatkan wali kelas dan seterusnya tidak diperhitungkan. Apabila sudah golongan 3B ke atas, nah ini diberi angka kredit. Ya. Tentu saja ditambah dengan nilai ijazah S1 atau D4-nya. Jadi sama ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau sudah golongan 3B ke atas, dihitung 100%, dan tugas tambahannya pun dihitung. Tapi kalau masih belum 3B ke atas, maka tugas tambahan tidak dihitung. Ini pasal 41 ayat 1-5. Ini lampiran 5 itu seperti apa? Ini Bapak Ibu. Jadi kalau ada guru golongan 2, itu maka tim penilai menggunakan ini lampiran 5. Baik untuk pendidikan, kemudian untuk pembelajaran atau pembimbingan, dan juga tugas tertentu. Ini Bapak Ibu nanti, Bapak Ibu tim penilai ya ini kita gunakan. Kalau masih ada pengembangan keprofesian berkelanjutan ya, nilainya ini sama ya Bapak Ibu. Publikasi ilmiah, ini nilainya. Melaksanakan publikasi ilmiah sama ya Bapak Ibu ya. Jadi ini saya kira nanti silakan Bapak Ibu bisa dilihat di lampiran 5 Permendapan RB nomor 16 tahun 2009. Nih. Nah, ini tidak usah saya kalau membaca ini setengah mati Bapak Ibu ini ya di lampiran 5. Saat itu Menteri Negara Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB-nya adalah Pak E.E. Mangindaan. Kemudian tabel angka kreditnya yang masih berpangkat pengatur muda golongan 2A sampai 2D yang memperoleh ijazah S1 D4 ya. Maka diklat dan kegiatan PKB yang sesuai dengan bidang yang diampu ya, itu tadi 65%-nya tadi, kalau sudah 3B ke atas maka 100%. Jadi ini Bapak Ibu, jadi ini 65% ya. Sedang kalau 3B ke atas itu 100%. Nanti berapa nilai kinerjanya, maka kalikanlah dengan 65%. Nih, misalnya melakukan diklat, kalau dia sudah golongan 3B ke atas kan nilainya 1, maka kalau dia masih golongan 3A ke bawah nilainya 0,65. Ini kalau dia mengajukan ijazah S1, kalau tidak ya sama Bapak Ibu ya. Nih. Ini 65%-nya daripada Bapak Ibu atau tim penilai nanti menghitung, ini sudah kami buatkan tabel hitungannya.
Kalau di tabel ini 100%-nya, ini 65%-nya. Nah, tidak usah saya baca satu persatu. Nah, ini lampiran 6. Bapak Ibu, ya. Nilai memperoleh gelar ijazah ya. Ini. Unsur utama ya unsur penunjangnya, jadi sama 90%, 10%-nya. Lampiran 7. Ini jumlah angka kredit kumulatif minimal untuk peningkatan dan kenaikan pangkat guru golongan guru dengan pendidikan D2. Ini Bapak Ibu. Kalau yang atas tadi D1 ya, atau SLTA. Ini Bapak Ibu. Ini kalau diploma 3, ijazahnya 60 ya. Kemudian tahap perhitungan angka kredit itu sama dengan guru golongan 3 dan golongan 4. Hanya ada beda pada AKK, AKPKB, dan AKP-nya. Jadi ini kemarin sudah disesuaikan dari nilai hasil PK gurunya itu diubah ke nilai skala 100. Dengan rumus nilai PKG dibagi nilai PKG tertinggi kali 100. Kemudian dikonversikan amat baik, baik, cukup, sedang, dan kurang. Dan persentase angka kredit sesuai tabel skala konversi. Nah ini Bapak Ibu ya. Kalau hasil PK gurunya 91 sampai 100, ini untuk guru mapel ya Bapak Ibu, maka amat baik. Beri bonus 125%. Kalau 76 sampai 90, baik ya. 100%, begitu seterusnya ya. Ini kalau 50% nilainya di bawah 50 atau 50 ke bawah, maka kurang, nilainya hanya 25%. Atau boleh menggunakan tabel konversi ini ya. Kalau tadi semua guru sama begitu lah. Kalau ini bedanya di sini. Kalau ini semua sama ya. Semua guru sama, hanya bedanya di sini. Kalau Bapak Ibu tidak menghitung nilai PK guru skala 100, Bapak Ibu bisa menggunakan ini. Kalau PK gurunya untuk guru mapel 51 sampai 55, maka amat baik. Kalau 42 sampai 50, tanpa menghitung di sini bisa. Ini baik begitu. Kalau guru BK amat baik itu 62 sampai 68. Baik 52 sampai 61. Hingga kalau tidak menghitung ini bisa langsung ke sini kalau tahu nilainya ini dengan menggunakan tabel ini. Jadi nanti tim penilai tidak harus menghitung, ini ngecek aja ini berapa PK gurunya 43. Oh berarti baik, oh berarti sudah benar gitu ya. Kemudian hitung angka kredit per tahun. Rumusnya sama ya. Bapak Ibu, AKK min dikurang AKPKB dikurang AKP kali JM per JWM kali NPK skala 100 tadi dibagi 4. Ini AKK itu apa kemarin sudah ya. AKPKB itu pengembangan diri ditambah dengan PI dan KI. AKP itu angka kredit penunjang. AKK itu jumlah angka kredit kumulatif minimal untuk naik pangkat golongan. Nah, guru yang mempunyai tugas tambahan, nih, kepala sekolah itu 25%, wakil, kepala perpustakaan, kepala lab, unit produksi, atau sejenisnya, ketua program keahlian, ini diberi bonus pengurangan jam wajib mengajar, ini maupun kalau guru BK ya, bonus keringanan untuk membimbing siswa dari yang semula 150 ya persennya ini, tapi yang nomor 1 ini sudah tidak berlaku Bapak Ibu ya.
Sekarang kepala sekolah itu murni kepala sekolah, tidak lagi dianggap guru yang mendapatkan tugas tambahan, tapi guru yang diberikan tugas sebagai kepala sekolah. Itu bukan tugas tambahan lagi. Ini nilai angka kredit, tugas tambahannya Bapak Ibu. Apa bedanya dengan tadi? Di sini tidak ada dikali JM per JWM. Ini sama Bapak Ibu ya, balik. Kembali Bapak Ibu. Nah, itu sudah tidak berlaku Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu. Jenjang pangkat guru dan angka kreditnya untuk kepangkatan dan kenaikan pangkat guru dengan pendidikan ini SLTA atau diploma 1, diploma 2, dan diploma 3. Ini lampiran 6, 7, 8. Permenepan RB 16/2009 tanggal 10 November 2009. Jadi begini Bapak Ibu, kalau guru golongan 2A mau naik ke 2B, maka AKK-nya 15. AKP-nya 10%-nya 1,5. Bapak Ibu. Kemudian AKPKB-nya 0. Ini untuk guru berijazah D1 atau SLTA. Ini sama sebenarnya Bapak Ibu, kalau golongan guru berijazah D2 kan begitu diangkat, dia pangkatnya adalah 2B, berarti mau naik ke 2C. Kalau berijazah D3, dia diangkat guru golongan 2C, berarti mau naik ke 2D. Ini angka yang diperlukan. Nah, baru mulai. Ini sudah golongan 3, ini sama Bapak Ibu, sudah berlaku untuk guru golongan 3A ke atas. Berarti guru golongan 2 itu hanya berlaku di sini Bapak Ibu. Nah, kita ambil contoh ini Bapak Ibu. Ini ada 4 contoh ya Bapak Ibu. 1, Bapak Budiman, guru bahasa Indonesia golongan 2A. TMT 1 April 2012. Mengajar 24 jam tatap muka dan telah mengikuti PK guru dengan hasil atau dengan nilai 50. Rahayu Alma PD, guru BK IMTS ya, golongan 2B. Guru BK membimbing 150 orang, nilai PK gurunya 64. Ahmad Sumarna, AMDPD 2C ya. Hasil PK gurunya 45. Dia sebagai kepala sekolah ya. Kusmiati AMDPD 2D, mengajar 12 jam tatap muka, dia sebagai tugas tambahan wakil kepala sekolah. Hasil PK gurunya 49, sebagai wakil dia 18. Kalau ini sebagai kepala guru 45, tapi ini dulu yang sekarang tidak berlaku lagi Bapak Ibu. Kalau sekarang kepala sekolah itu ya murni ini. Tidak ada yang ini, jadi tidak lagi dikali 25% kali 75%. Tapi kalau wakil, kepala perpus, kaprodi, ya, kepala unit produksi itu masih berlaku ini. Itu nomor 4. Nah, kita lihat nomor 1, nilai PK gurunya dibuat skala 100 tapi dapat 50. Dibagi nilai maksimum 56 kali 100. Itu ya 89,29. Kita konversikan dengan tabel, ini adalah baik. Maka 100%. 100% itu 100/100 itu sama dengan 1. Angka kredit per tahun, AKK-nya berapa tadi Bapak Ibu? Ini Bapak Ibu.
guru golongan 2A mau naik ke 2B, itu angka kredit kumulatif minimal yang diperlukan 15, AKPKB-nya 0, AKP-nya 10%-nya 1,5. Tadi mengajar 24 jam, wajibnya 24. PK gurunya 50, makanya tadi 50 per 56. Berarti ini 15 dikurang 0, dikurang 1,5. 24 per 24 kali 100 tadi, ini 100% dibagi 4. Berapa Bapak Ibu? Ini dikurangi itu 13,5, 24 per 24 itu 1, 100% juga 1 dibagi 4. Jadi sama aja 13,5 dibagi 4 itu 3,38. Kalau kita lihat di tabel juga akan sama Bapak Ibu 3,38. Kalau tidak sama berarti ada yang salah itu tabelnya. Jadi angka kredit Pak Budiman selama 1 tahun 3,38. Yang nomor 2, nilai PK gurunya 64, tadi kan guru PK bagi 68 kali 100 itu 94,12. 91 saja amat baik, maka ini amat baik. Berarti 125% atau 1,25. Angka kredit per tahun sama Bapak Ibu. Ini AKK-nya 20. Untuk golongan 2B mau naik ke 2C. AKPKB-nya masih 0, AKP-nya 10%-nya 2. CN, di jam melakukan bimbingan 150, wajibnya 150. PK gurunya 64 tadi sudah dihitung. Berarti 20 dikurang 0 dikurang 2, maka PKB-nya kan 0. Kali 150 kali 100 per 150 dikali ini 125% dibagi 4. Ini 20 dikurang 0 dikurang 2 itu 18 ya. Ini 150 bagi 151, 125% itu 1,25. Bagi 4. Berapa Bapak Ibu? 18 kali 1 kali 1,25. Baru bagi 4. Ya 5,63. Ini kalau amat baik 5,63 Bapak Ibu. Tadi baik, tadi cuma, ini tadi guru golongan 2B, kalau tadi 2A Bapak Ibu ya. Jadi angka kredit perhitungannya kalau kita lihat tabel juga akan sama. Memang itulah jumlah nilai angka kredit Ibu Rahayu selama 1 tahun, yaitu 5,63. Dan nomor 3, karena tadi sebagai kepala sekolah harus hitung 2 kali. Hitung hasil PK gurunya dulu. Tadi 45 bagi 56 kali 100. Berapa Bu Ibu? 80,36. Ini baik, maka 100%. Ini 20 kurang 0 ya. Ya KPKB-nya itu 0. Ini 20 dikurang 2. 10% dari 20 itu kan 2 AKP-nya. Kepala sekolah tadi mengajar 6 jam, wajibnya 6. 6 per 6 kali 100. 18 kali 1 kali 1 dibagi 4. Bapak Ibu? Ya 4,50. Sekarang sebagai kepala sekolah dapat 18, maksimumnya 24 kali 100. 75. Ini cukup. 75% karena cukup. Angka kredit per tahun, AKK-nya berapa Bapak Ibu? 20. AKPKB-nya masih 0. AKP-nya 10%, berarti 2. Angka kredit skala 100 tadi 75%. Nih, 0,75. Bagi 4. Berapa Bapak Ibu? 3,38. Nilai kinerja kepala sekolah ini 25%, ini 75%. Itu 25% kali angka kredit
guru ditambah 75% angka kredit kepala sekolah. Ini 0,25 kali 4,5 ditambah 0,75 ya 0,75 kali 3,38 sama dengan berarti 3,66. Ini nilai angka kredit yang diperoleh Pak Sumarna tadi selama 1 tahun 3,36. Baik sebagai ini sudah secara keseluruhan sebagai kepala sekolah dan sebagai gurunya. Nomor 4. Ya 49 bagi 56 kali 100. 87,5 baik ya 100% 1. Angka kredit per tahun dari sebagai guru ya 20 dikurang 0 dikurang 2 karena dia wakil 12 per 12 ya. Bagi 4 18 kali 1 kali 1 ya. Bagi 4 berapa itu 4,5. Sekarang sebagai wakil kepala sekolah dia dapat 18. Maksimumnya berapa? 20 ya kan? Ada 5 kompetensi yang harus dinilai. Maksimum per kompetensi itu 4, makanya 5 kali 4 20. Kali 100. Berapa Bapak Ibu? 90. Ini juga baik ya. 100%. Angka kredit per tahun dari dia sebagai wakil kepala sekolah itu Bapak Ibu 18 kali 1 dibagi 4 juga 4,5. Angka kredit setahun 50% dari angka guru, angka kredit guru ditambah 50% dari angka kredit sebagai wakil. Berarti ya 2,25 ditambah yang ini juga 2,25 tetap 4,50 karena sama-sama baik ya Bapak Ibu sama ya. Kalau yang tadi baik sama cukup ya beda. Nah selain dengan cara perhitungan Bapak Ibu bisa menggunakan tabel sehingga lebih cepat. Ambil contoh yang nomor 1 dan nomor 2. Nanti golongannya berapa Bapak Ibu? 2A. Nilainya baik, berarti 3,38. Begitu lebih cepat Bapak Ibu ya, terutama tim penilai. Nggak usah menghitung-hitung, gunakan aja tabel. Nomor 2 tadi, 2B amat baik, nilainya 5,63. Yang guru BK tadi. Golongannya 2B. Yang nomor 3, tadi dia sebagai kepala sekolah, tapi ini sudah tidak berlaku, Bapak Ibu ya. Bapak, siapa tahu nanti berlaku lagi. Sebagai guru dia baik, 1,13. Sebagai kepala sekolah, nilainya ternyata cukup, 2,53. Maka jumlah angka kredit yang diperoleh, ya ini dijumlahkan. Miring begini tidak lurus. Nanti yang berikutnya baru lurus, karena kalau sama-sama baik, sama-sama cukup, atau sama-sama amat baik, maka tinggal jumlahkan saja ini. Tapi kalau satunya cukup, satunya baik, ya harus miring begini, jumlahkan. Gitu. Sama kan dengan tadi 3,6. Nah ini tabel selanjutnya ya Bapak Ibu. Nah, ini ya. Kebakaan bengkel ya. Nah, ini misal nomor 4, dia sebagai wakil. Golongannya tadi apa Bapak Ibu? 2D ya. Sebagai guru baik 2,25. Sebagai wakil juga baik, berarti 2,25. Maka jumlah angka kredit yang diperoleh 100%-nya ya, 4,0. Itu Bapak Ibu.
Ini dengan tabel lebih cepat. Ini saya kira tidak usah saya baca satu persatu, Bapak Ibu, yang tadi kalau mendapatkan tugas tambahan yang 1 tahun, tim penilai tidak usah menghitung pakai kalkulator, lihat aja di sini. Kalau guru golongan 2D, kalau misalnya guru golongan 2A ya ini 5%-nya itu, 2B ini, 2C ini. Kalau 2D ini, kalau 3A sampai 3D ya ini. Tapi kalau golongan 3 dan golongan 4 kan sudah ada tabel sebelumnya ya. Tidak khusus guru golongan 2. Terutama yang guru golongan 2. Ini kalau mendapatkan tugas tambahan tidak 1 tahun, tidak sampai 1 tahun, maka 2%. Nah, ini 2%-nya. Bapak Ibu tim penilai tidak perlu harus menghitung pakai kalkulator, sudah gunakan saja tabel ini. Nah, saya kira itu Bapak Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat ya Bapak Ibu. Namun kalau apakah ada tabelnya? Ada Bapak Ibu, ini sudah saya siapkan tabelnya. Nah, ringkasan kalau Bapak Ibu mau menghitung silakan, ini bisa digunakan Bapak Ibu. Rumus-rumusnya tadi ya, tabelnya ini Bapak Ibu. Nah, ini khusus guru golongan 3, ini jadi bisa untuk guru golongan 3, bisa 3, 4, bisa juga untuk guru golongan. Nah, ini. Kemudian tabelnya seperti apa yang tadi saya sebut tadi ini Bapak Ibu. Ini guru golongan 2 dan golongan 3. Nah, guru golongan 2 ini ke bawah ini guru golongan 2 yang tidak mendapatkan tugas tambahan. Kalau ini yang mendapatkan tugas tambahan, tapi yang kepala sekolah ini sudah tidak berlaku. Nah, yang sebagai wakil, kepala perpustakaan, laburan, bengkel, kaprodi itu masih berlaku. Ini yang penugasan 1 tahun 5%-nya untuk golongan 2 sampai ini. Sampai 2D Bapak Ibu ya. Ini yang penugasan tidak sampai 1 tahun atau kurang dari 1 tahun, maka nilainya kan 2%. Tapi maksimum hanya 2 kegiatan ya Bapak Ibu. Ini misalnya jadi panitia ini, panitia itu, panitia ini, panitia itu sampai 10 kali tetap yang diakui hanya 2 kali. Tuh. Sampai di sini Bapak Ibu bisa dipahami, mudah-mudahan menjadi jelas. Mohon maaf kalau nanti ada teman-teman pemirsa YouTube ini yang meminta file. Untuk sementara mungkin kami belum bisa melayani, tapi insya Allah ke depan kalau waktu saya senggang, file-file tersebut bisa saya kirim lewat WA misalnya. Ya. Tapi untuk sementara kalau Bapak Ibu perlu cepat ya, silakan difoto-foto saja. Kemudian mau diketik ulang itu silakan. Karena kalau menunggu mungkin saya harus mengirim, kalau mau perlu memakan waktu agak lama, kalau mau cepat digunakan, kan kasihan Bapak Ibu. Tapi kalau tidak cepat digunakan ya tidak apa-apa, nanti sabar. Itu Bapak Ibu. Saya kira cukup sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada nanti yang mau bertanya secara tertulis silakan, bisa ditulis di komentar di YouTube atau bisa Bapak Ibu kirim lewat SMS atau telepon atau lewat WA. Saya akhiri, mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.